Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum pelajaran, seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, silakan perwakilan ketua kelas atau yang lainnya untuk memimpin doa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Ketua sudah memimpin untuk berdoa. Gimana ini kabarnya pagi hari ini? Bagus? Oke, luar biasa. Ada yang sedang tidak bagus? Tidak ada, berarti kalian sehat semua ya. Untuk selanjutnya ini Pak Ahmad ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu nih. Biasanya ada yang nggak masuk ya. Siapa tahu hari ini nihil. Nah, Mas Banyu Adi ada, Banyu Abdi hadir. Mas Muhammad Bintang Putra Tegar hadir. Mas Rido Febiansah, Satria Bintang, Noval Rido nggak masuk ya? Nah, kenapa ini sakit? Ya, mari kita doakan Mas Noval Rido semoga cepat sembuh ya, biar tidak sakit-sakitan terus ya. Karena ini sudah berapa kali ini tidak masuk ya. Oke. Selanjutnya ini Pak Ahmad pengen ngecek dulu kesiapan kalian di dalam pembelajaran kita ya, terkait kerapian, terus alat tulisnya silahkan dikeluarkan juga. Nah, oke, saya kira sudah siap semua ya. Ya. Nah, sebelum pelajaran biar kalian itu belajarnya semangat dan juga penuh dengan motivasi. Nah, makanya ini kita jel-jel dulu, setuju ya? Oke. Siapa kita? Muslim sejati. Tuntunan kita Nabi Muhammad. PAI. Belajar sepenuh hati. Ya, tepuk tangan buat kalian semua ya. Ternyata semangat. Nah, sebelum ke pembelajaran ini Pak Ahmad ingin mereview dulu terkait pembelajaran yang sudah lalu. Nah, ada yang masih ingat? Pak, zina adalah berhubungan biologis bukan pada pasangan yang sah dalam ikatan pernikahan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Mas Hamid ya. Sebelum ke materi, nah ini Pak Ahmad pengen tanya dulu kepada kalian kaitannya tentang materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, pertanyaannya adalah apa arti kompetisi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Mas Hafid, apa Mas? Kompetisi adalah persaingan, Pak. Iya, betul sekali. Kompetisi adalah persaingan. Kompetisi adalah perlombaan, Pak. Kompetisi adalah perlombaan, bener ya? Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat Mas Hafid dan Mas Yoga. Sekarang Pak Ahmad sampaikan kaitannya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, boleh dibacakan Mas yang paling depan. Peserta didik dapat memahami pengertian serta makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat At-Taubah Ayat 105. ayat 105 dan hadis yang berkaitan meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, terima kasih Mas Septian ya sudah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi yang akan kita bahas nanti kaitannya tentang kompetisi dan juga etos kerja. Sebelum materi tak sampaikan, ini Pak Ahmad pengen tahu sejauh mana kalian memahami kaitannya tentang yang tadi kompetisi dan etos kerja. Maka Pak Ahmad ingin memberikan pretest atau tes awal sebelum ke materi. Nah, sekarang disiapkan HP-nya ya. HP-nya disiapkan. Di sini ada barcode pretest assessment awal. Sebelum kalian belajar itu dites dulu. Kira-kira udah pada nyambung tidak gitu kan. Nah, bisa ya di barcode ya. Diisi semuanya mengerjakan. Ya, jadi bisa kita lanjut ya karena sudah mengetahui dari
pretest awal kalian ternyata belum menguasai materi karena belum belajar, maka ini saatnya kita belajar ke materi. Nah, materi kita ini nanti yang akan kita bahas tentang pengertian kompetisi dalam kebaikan, kemudian pengertian etos kerja, dan yang terakhir tentang manfaat dan penerapannya. Kompetisi dalam kebaikan itu apa? Kompetisi dalam kebaikan adalah persaingan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang positif dan menguntungkan bagi individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, fastabiqul khairat ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 ya, tentang kompetisi dalam kebaikan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, intinya di sini ya. Jadi di dalam dua surat tadi, nah itu sebagai dasar kita bahwasanya kita itu disuruh, disuruh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. 1. Mengawali dengan basmalah. Ya, 2. Melakukan dengan penuh semangat. 3. Menjaga konsistensi. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membiasakan kerjasama. 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Kita dianjurkan untuk selalu membaca basmalah. Terus diakhiri dengan apa? Hamdalah. Pernah dengar lagunya Opik ya? Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin Allahumma amin. Sekarang untuk meningkatkan literasi kalian di dalam materi kita ini ada video ya dari YouTube. Silakan disimak terlebih dahulu. Nanti kalian tugasnya memberikan komentar ya. Nah, silakan nanti dikomentari. Tayangan tersebut apa yang bisa kalian ambil? Siapa yang bisa jawab? Ya, Mas Hafid ya. Dalam video tersebut memberikan pelajaran bahwa dalam membuat perlombaan tidak boleh memungut biaya yang bertujuan untuk hadiah, kecuali ada muhalil, yaitu salah satu atau lebih peserta ikut tanpa membayar. Ya, sebelumnya Pak Ahmad sudah membagi kelompok. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Nanti silahkan kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang berdiri. Ya, sudah ketemu dengan anggotanya masing-masing? Ini. Nah, ini setiap kelompok nanti mengerjakan ini ya LKPD-nya. Kan kalian diskusikan dulu itu LKPD-nya. Ini kita sepakati bersama dulu bahwasanya proyek ini nanti akan kita selesaikan dalam waktu 2 jam pelajaran. Jadi nanti setelah 2 jam harus selesai proyeknya sampai dipresentasikan. Seperti itu ya. Nah, sekarang silakan kalian menyusun jadwal dulu. Nah, ini di jam pertama ini kalian mau ngapain ini? Menentukan topiknya dulu atau bagaimana, atau langsung diedit di dalam Canva juga boleh, seperti itu. Nah, yang mau ditanyakan nomor 5, kesimpulan itu kamu menyimpulkan dari keseluruhan yang sudah kamu tulis itu. Nah, bisa ya? Oke, dilanjut lagi. Ini ada yang mau ditanyakan? Nomor berapa yang enggak jelas?
Nomor 3 lah, itu kamu disuruh mencari dan menuliskan ayat atau hadis yang berkaitan tentang topik yang sudah kamu temukan. Paham? Sudah jelas? Oh sudah, kini pinter kok, langsung wis paham. Sini mungkin iki, wah iki malah, wah, lagi nulis siapa ini? Pak? Oh sinyalnya lemot ya, ditunggu dulu. Nah, dikasih tulisan yang bagus, diberi variasi yang bagus semenarik mungkin ya, karena nanti sebagai penilaian kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Hasil proyek yang kami buat, kami mengambil topi Fastabihul. Hal penting yang kami dapatkan: 1. Melakukan kebaikan sebanyak dan sebisa mungkin. 2. Dalil yang berkaitan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Lihat sebagian orang begitu menggebu mengejar cita-cita dunia, maka seharusnya seorang muslim jauh lebih bersemangat dalam. Saya bertanya, Mas, bagaimana cara Anda dalam menyikapi mood kita yang sedang malas untuk menebar kebaikan? Motivasi diri dengan harapan akan mendapat imbalan dari Allah yang luar biasa. Kesimpulan, dalam konsep Fastabiqul Khairat, kita harus penuh bersemangat dalam kondisi apapun. Semoga Allah karuniakan taufik kepada hati kita dan tidak menunda-nunda amalan kebaikan dan tepat bersemangat dalam Fastabiqul Khairat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan buat semuanya ya. Presentasi dari kalian semua ternyata secara keseluruhan kalian sudah bagus, sudah dapat presentasi dan juga diskusi dengan aktif ya, interaktif di dalam kelas ini. Akan tetapi masih ada kekurangan ya kaitannya tentang menyebutkan konsep-konsep dan lain sebagainya, dan itu hal yang wajar dan bisa dimaklumi. Semoga nanti ke depan kalian lebih bersemangat lagi dan lebih bagus lagi di dalam menyusun sebuah proyek seperti itu ya. Dan ini tadi hasil karyanya dari kelompok 3, luar biasa sekali ya. Posternya sudah bisa dibilang pro, nah gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Nah ini mungkin yang terbaik. Sekarang waktunya mengumpulkan LKPD ya. LKPD yang sudah dikerjakan tadi silakan dikumpulkan untuk Pak Ahmad berikan penilaian. Ya. Kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 dan ini kelompok 3. Semua ya? Ya sudah semua. Sekarang pembelajaran kita pada hari ini akan saya berikan penguatan kaitannya kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Nah, di dalam persaingan ya, kalau di dunia ini kan bermacam ragam banyaknya persaingan itu, entah di dalam lingkup manapun, entah di sekolah, di masyarakat, di pasar, di luar sana. Nah, banyak sekali persaingan, perlombaan, ada lagi apa? Mencelakakan saingan dagangnya. Nah, terus kasus yang ada di sekolah misalnya, dalam bersaing juga yang sehat. Nah, terus karena lihat temennya nilainya bagus terus, ranking 1 terus, nah, akhirnya tumbuh iri hati. Wah, padahal cek pinter aku kok bijine apik kae gitu kan. Nah, besok dikerjain terus. Nah, bukunya diambil atau alatnya dirusakin. Nah, itu yang tidak sehat. Ya mungkin itu kaitannya penguatan dari Pak Ahmad, dan selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetisi dalam kebaikan atau Fastabiqul Khairat adalah persaingan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang positif dan menguntungkan bagi individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih.
asesmen lagi. Tadi kan ada asesmen awal sebelum materi, sekarang asesmen sesudah belajar. Nah, sekarang Pak Ahmad pengen tahu nih, kalian sudah paham belum tentang materi yang sudah dipelajari tadi? Silakan ini di barcode ya, seperti tadi, terus dikerjakan waktunya ya 15 menit ya dari sekarang ya, karena soalnya cuma 10 nih. Nah, saya ini sudah selesai nih, Masnya hebat sekali. Ya, harus rampung. Nah, ada yang belum selesai banyak ini. Ya, ini sudah hampir semua ya, masih tinggal berapa ini? Oh, baru 30 ini. Yang 4 orang mana ini ya belum mengerjakan? Oh ya, 1 nggak masuk, berarti 3 orang yang belum selesai. Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi. Lah, nanti silahkan dijawab ya. Ada 2 pertanyaan kaitannya refleksi pembelajaran kita. Mas Raji mana, Mas Raji? Oke, Mas Raji. Refleksi yang pertama itu dijawab, apa yang telah kamu pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Pada pembelajaran ini, saya jadi paham mengenai cara bersaing yang sehat, serta sikap etos kerja yang baik dalam meraih kesuksesan. Iya, tepuk tangan buat Mas Raji ya, luar biasa. Mas Raji jadi paham bagaimana cara bersaing yang sehat gitu ya. Kamu rasakan setelah mempelajari materi ini, ayo. Yang saya rasakan setelah mempelajari materi ini dapat membuka hati dan pikiran saya dalam berperilaku sehari-hari untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, Pak. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat Mas Ivan ya. Kaitannya tugas buat kalian di rumah, biar kalian itu selalu aktif di dalam belajar. Nah, tugasnya kalian adalah ini, membuat ringkasan materi untuk materi yang akan kita pelajari besok, yaitu tentang akhlakul karimah gitu ya. Oke, terus besok sebelum pelajaran dimulai dikumpulkan di depan sambil Pak Ahmad koreksi sambil kita membahas materi tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak jelas ya? Oke. Nah, sebelum saya akhiri, Pak Ahmad berpesan kepada kalian tetap semangat di dalam belajar. Jangan kendor, terlebih semangat di dalam fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, berarti sudah paham semua ya ini. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Pak Ahmad. Semoga yang sedikit waktu ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat manfaat yang baik buat diri kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.